Shalom, Yesus mengajarkan satu kebenaran yang luar biasa di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-5, di mana ketika kita anak-anak Tuhan taat melakukannya, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mentaatinya, maka itu akan menjadi penghalang berkat Tuhan atas kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau akan berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu, tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Hai orang munafik, keluarkanlah lebih dahulu balok di dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu dan mengeluarkannya. Puji nama Tuhan. Terkadang dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan melanggar akan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika mereka melihat kesalahan orang lain, maka dengan cepat mereka akan menghakimi. Dengan cepat mereka akan memberikan satu komentar yang mungkin menyatakan bahwa dia salah, bahwa dia itu sudah melanggar firman Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang dapat menyatakan kesalahan, yang dapat menghakimi satu dengan yang lain, itu adalah Tuhan sendiri. Karena yang dapat menghakimi adalah orang yang suci, bersih, kudus, yang tidak pernah berbuat dosa. Dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia katakan bukan untuk menghakimi, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Yesus memberikan teladan bagaimana ketika dia datang ke dunia ini, dia tidak menghakimi orang yang berzina, dia tidak menghakimi orang yang berbuat dosa, dia tidak menghakimi orang yang melanggar Taurat Tuhan. Tetapi dia menuntun mereka ke jalan yang benar. Dia menuntun mereka kepada keselamatan. Dia mengingatkan kepada mereka, kepada perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes pasal yang ke-8, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Bahkan dia ingatkan kepada mereka yang melanggar firman Tuhan, jangan perbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu. Ini sebenarnya yang harus menjadi hati daripada anak-anak Tuhan. Ketika mereka melihat ada orang jatuh dalam dosa, jangan kita menghakimi. Tetapi marilah kita sama seperti Yesus, menasihati dia, mendoakan dia, menuntun dia dengan roh lemah lembut. Jangan menghakimi, jangan mengucilkan dia. Karena ini satu hal yang berkenan di hati Tuhan untuk kita tidak menghakimi. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati kita, yang kita ketahui, itu tidak dapat kita gunakan untuk menghakimi orang lain. Firman Allah memang di satu sisi dikatakan di dalam kitab Timotius, firman Allah itu segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran, supaya tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perhatikan kata-kata di dalam ayat firman Tuhan ini. Firman Allah itu untuk mengajar, memang untuk menyatakan kesalahan, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki dan untuk mendidik supaya orang menjadi lebih sempurna dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan kita menyatakan kesalahan orang lain, kemudian kita menceritakan kepada orang lain setiap kesalahan-kesalahan, akhirnya dia merasa terkucilkan, dia merasa malu, dan akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengajar, kita menyatakan ada kekurangan, kesalahan, kita perbaiki, dan tentunya kita didik agar dia tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka tentunya pribadi ini tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan pribadi ini tidak akan malu, tidak akan merasa dikucilkan, tetapi dia akan merasa diterima dan dia diubahkan. Dan tentunya semuanya itu harus didasarkan dengan kasih dan dengan roh lemah lembut. Firman Tuhan berkata, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan ini, artinya ketika kita menghakimi, bukan mengasihi. Yesus katakan, hai kamu orang munafik.
Yesus sedang berbicara tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka menghakimi. Mereka suka menghakimi satu dengan yang lain, bukannya menyelamatkan, tapi mereka menghakimi karena tujuan mereka bukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, melainkan tujuannya supaya mereka dilihat, dipuji orang bahwa mereka melakukan Taurat Tuhan. Ini yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk itu, lewat renungan firman Tuhan ini, saya mendorong dan mengajak kita, kalau ada keluarga saudara, ada jemaat-jemaat yang jatuh dalam dosa, mari kita mendoakan dia. Dan dengan roh lemah lembut, mari kita dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bimbing dia ke jalan yang benar. Kemudian yang berikutnya, jangan ceritakan kesalahan orang lain. Jangan kita menceritakan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi kita yang dipercayakan untuk melayaninya, kita menuntun dengan roh lemah lembut, dan kita mengajar dengan firman Allah, dan dengan penuh kesabaran kita mengajar dia, dan pastikan dia akan kembali ke jalan yang benar. Dan saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saudara yang memiliki hati yang mengasihi, yang mau melayani sesama, bukan justru sebaliknya menghakimi dan menjatuhkannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya. Amin.